when I was either 19 or 20, and I can't remember exactly where I did it or something, I picked up a book someplace. It wasn't a textbook at school, but it was in Lincoln, Nebraska. And I looked at this book and I saw one paragraph and it told me I'd been doing everything wrong. Dari cuplikan singkat tadi, Warren Buffett menyebutkan ada satu paragraf dari sebuah buku yang membuatnya sadar bahwa apa yang dia lakukan sejak umur 11 tahun itu salah. Warren Buffett dalam beberapa interview sering memuji buku itu sebagai buku investasi terbaik yang pernah ditulis. Buku yang juga mengubah hidupnya membuat Buffett menemukan framework investasi yang dibutuhkannya dan membawanya berhasil menjadi investor tersukses dunia. Berangkat dari satu paragraf saja, buku The Intelligent Investor bisa menyadarkan seorang Warren Buffett, buku yang ditulis oleh Benjamin Graham. Dalam video Think ini, kami menyebut Benjamin Graham sebagai guru investasi Buffett. Jadi bisa dibilang, semua orang yang belajar investasi dari Buffett sebenarnya belajar dari Benjamin Graham. The Intelligent Investor adalah buku terpopuler yang ditulis Ben Graham. Dalam buku tersebut, Graham sendiri menjelaskan arti dari intelligent yang dia maksud bukan hanya soal kecerdasan IQ, namun lebih pada karakter yang disiplin, penuh kesabaran dan kontrol diri, berpikir independen dan punya semangat belajar, serta memiliki wawasan diri. Dan bukan hanya judul bukunya saja, Benjamin Graham sendiri memang seorang intelijensia sejati. Lahir dari orang tua Yahudi pada 9 Mei 1894, Benjamin Graham awal diberi nama Benjamin Grosbaum. Saat usianya baru 1 tahun, sekeluarganya pindah ke New York, Amerika Serikat. Untuk menghindari sentimen anti-Yahudi dan anti-Jerman, serta lebih membaur dengan lingkungan Amerika, nama Grosbaum akhirnya diganti menjadi Graham pada tahun 1914. Ayah Ben Graham seorang pemilik toko impor porselen Cina yang sukses. Kematiannya terjadi saat Ben berusia 9 tahun. Ditambah dengan kejadian Bankers Panic di tahun 1907, keluarga Ben Graham pun jatuh miskin. Dalam kondisi itu, Ben Graham harus bersekolah sambil tetap bekerja full-time di malam hari untuk membantu ibunya. Disinilah kecerdasannya mulai terlihat. Performa belajarnya tetap bagus, bahkan Ben Graham lulus SMA hanya dalam 2,5 tahun. Columbia University menjadi saksi kecerdasan Ben Graham berikutnya. Ben masuk Columbia University pada usia 16 tahun, seharusnya Ben bahkan mulai kuliah di sana saat usianya 15 tahun. Alasan Ben Graham tidak kuliah di Columbia University saat berumur 15 tahun karena dia tidak lulus tes masuk di universitas tersebut, bahkan mendapatkan nilai yang buruk. Dan kegagalan ini membuat banyak orang bingung, sementara peserta lain dengan nama Benjamin Graham juga mendapatkan nilai tertinggi di tes tersebut. Ternyata, hasil tes antara Benjamin Graham asli dan Benjamin Graham satunya tertukar. Untungnya masalah tertukarnya hasil tes ini ketahuan, dan Ben Graham yang kita kenal sekarang akhirnya diterima di Columbia University meski telat 1 tahun. Benjamin Graham menyelesaikan studinya pada usia 20 tahun. Ketika itu, 3 departemen di universitasnya yaitu matematika, filsafat Yunani dan Latin, dan Inggris langsung menawarkannya menjadi pengajar. Benjamin Graham yang kebingungan menentukan subjek mana yang ingin dia pilih, mendatangi dekan Columbia University, Frederick Kapell, untuk meminta saran. Dalam memoirnya, Graham menuliskan, he had a strong prediction for sending bright college graduates into business, instead of shutting them up in the ivory tower of academic life. Akhirnya Kapell malah mengirim Benjamin Graham untuk bekerja di Wall Street. Perkenalan Ben Graham dengan saham terjadi di masa remajanya. Tahun 1907, di usianya 13 tahun, saat itu, ibunya, Dora, membeli saham US Steel di waktu yang tidak tepat karena adanya The Bankers Panic tahun 1907. New York Stock Exchange tiba-tiba turun 50% dari titik puncak di tahun sebelumnya. Disinilah pertama kali Ben Graham ketemu dengan situasi yang nanti ia namakan Mr. Market. Kegagalan itu menjadi salah satu pemicu Graham ingin menguasai ilmu investasi. Kedekatan Graham dengan investasi saham pun semakin kuat seiring perjalanan karirnya. Perjalanan karir Ben Graham dimulai tahun 1914 di Wall Street lewat Neuberger, Henderson and Loeb yang direkomendasikannya dekannya tadi.
Gaji pertamanya 12 US dollar per minggu atau setara dengan 377 US dollar saat ini. Kemajuan karir Graham sangatlah bagus. Dalam sebulan, Graham naik menjadi asisten departemen obligasi. Meski begitu, gaji sempat turun menjadi 10 US dollar per minggu akibat Perang Dunia, dan New York Stock Exchange turun drastis sampai tutup operasional selama 5 bulan. Kemampuan Graham dalam menganalisis angka sangatlah luar biasa. Salah satu laporan obligasinya bocor ke tangan kompetitor Batch & Company. Gara-gara itu Batch & Company ingin membajak Graham dengan menawarkan gaji 18 US dollar per minggu, naik 50% dari gajinya saat itu. Neuberger tentu tidak semudah itu melepaskan Graham. Perusahaan itu melakukan counter offer dengan memberikan wewenang pada Graham untuk memegang departemen baru yaitu Security Analysis. Tak berapa lama, Graham kembali mendapat tawaran karir baru sebagai editor dengan bayaran menarik di The Magazine of Wall Street. Memang ketika itu, Graham sering menerbitkan tulisannya tentang obligasi di majalah tersebut. Lagi-lagi, Neuberger memberikan counter offer untuk Graham berupa kenaikan gaji 5 kali lipat menjadi 50 US dollar per minggu, serta menjanjikan posisi sebagai partner di masa depan. Selagi masih bekerja di Wall Street, pada tahun 1916, Benjamin Graham dipercayai oleh mantan profesornya di universitas untuk menjadi manajer keuangan. Dia diminta untuk memanage 10.000 US dollar atau setara dengan 306.746 US dollar dalam kurs saat ini dan menjanjikan pembagian profit 50-50. Sayangnya, Graham berujung rugi, lagi-lagi karena Mr. Market yang mendorong harga pasar turun karena isu perang dunia akan berakhir. Berdasarkan kesepakatan, Graham harus mengganti kerugian tersebut sebesar 60 US dollar per minggu. Pengalaman ini membuatnya berpikir keras dan mengevaluasi diri terus-menerus. Tepat umur Graham 26 tahun pada 1920, Benjamin Graham menjadi junior partner di Neuberger dengan mendapatkan 2,5% bunga dari profit perusahaan, tanpa kewajiban mengganti rugi jika terjadi kerugian. Selama 4 tahun menjadi junior partner, Graham berhasil membuat profit perusahaan melesat hingga 5.000 US dollar per tahun. Reputasinya pun naik dan tersebar kemana-mana. Tahun 1923, Benjamin Graham mendapatkan tawaran baru lagi. Kali ini dari Louis Harris yang menawarkan 250.000 US dollar jika Graham bisa memastikan return 6%. Apabila berhasil, Graham juga akan diberikan bonus 20% profit plus gaji 10.000 US dollar atau setara dengan 183.000 US dollar sekarang. Tawaran besar itu tidak bisa lagi di counter offer oleh Neuberger. Benjamin Graham pun akhirnya bermitra dengan Louis Harris dan membangun The Graham Corporation. Sejak Juni 1923, Benjamin Graham menjadi manajer keuangan untuk dana 250.000 US dollar dari major investor ditambah 250.000 US dollar modal tambahan dari keluarga dan teman-temannya. Graham kemudian mengajukan struktur fee yang baru untuk korporasinya. Ia tidak lagi meminta gaji, tetapi ia meminta 20% bagian jika perusahaan profit 20%, 30% bagian jika perusahaan profit 30%, dan 50% bagian jika perusahaan profit di atas 30%. Tawaran itu ditolak oleh Louis Harris dan akhirnya pada Januari 1926, The Graham Corporation menyusun ulang struktur perusahaan mereka tanpa investor utamanya. Sejak 1 Januari 1926, Benjamin Graham pun membuat perusahaan baru dengan nama Benjamin Graham Joint Account dengan modal awal 450.000 US dollar yang sebagian besarnya adalah uangnya sendiri, lalu ditambah dengan teman-teman lamanya. Seiring dengan itu, Graham juga ingin mengerjakan proyek buku yang bisa menjadi fundamental dalam investasi. Sebagai jalan menyusun materi sekaligus mengetes presentasinya, Graham memutuskan untuk mengajar Advance of Security Analysis di kampus lamanya mulai tahun 1927. Sepanjang tahun 1927 sampai 1928, kondisi pasar saham sedang bagus-bagusnya. Graham pun meminjam dana joint account-nya untuk berinvestasi. Keuntungannya melonjak sampai dengan the last of bull market pada tahun 1928. Graham dan joint account-nya berhasil menghasilkan return 60%, padahal indeks saham The Dow Jones Industrial saja return-nya hanya 51%. Keadaan berbalik memasuki tahun 1930-an.
indeks market Dow Jones Industrials dari puncaknya di angka 381 pada September 1929 turun signifikan ke 41 pada Juli 1932, turun hampir 90%. Hasilnya, Graham dan joint account-nya rugi 20% pada 1929 dan 50% pada 1930. Graham tidak mengambil sepeser pun dari joint account selama 5 tahun sejak market crash. Saat untung banyak di peak market tahun 1929, Brian Graham menyewa sebuah apartemen mewah dengan pemandangan Central Park untuk 10 tahun. Apartemen mewah yang disewanya dengan harga $11.000 per tahun itu akhirnya terpaksa ia sewakan kembali dengan harga murah untuk tetap survive saat market anjlok. Graham sekeluarga juga harus kembali pindah ke tempat tinggal lamanya yang lebih murah di 91st Street Central Park West. Tahun 1929, saham mayoritas perusahaan publik sudah dipandang overvalue, sehingga situasi berbalik di tahun 1932. Market merosot, lebih dari 30% saham dijual undervalue. Bahkan ada yang sampai dijual lebih murah dari net current asset value perusahaannya. Jadi, pada masa ini sebenarnya sangat mudah melakukan cigar butt. Banyak orang bilang Ben Graham hanya bisa cigar butt dan tidak mengerti growth. Padahal bukan karena Ben Graham tidak mengerti growth. Saat itu situasinya sedang perang. Kebanyakan perusahaan usianya jadi tidak panjang sehingga melihat growth tentu tidak berguna. Di kala itu, cigar butt tentu menjadi sangat relevan untuk memberikan return yang lebih pasti. Cigar butt akhirnya menjadi metode investasi yang dilakukan Warren Buffett di awal karirnya dan sudah pernah kami bahas di video ini. Sejak kejadian itu, Graham belajar untuk tidak pernah lagi meminjam uang untuk investasi saham. Graham juga mengubah cara pandangnya tentang kekayaan material dengan mengatakan, "The true key to material happiness lay in a modest standard of living, which could be achieved with little difficulty under almost all economic conditions." Graham menyadari dirinya bukanlah seorang leader atau tipe yang cocok dalam manajemen. Dia ingin lebih fokus pada berinvestasi, bukan melayani klien. Karena itulah, Graham mencari partner yang bisa menjalankan peran manajerial, bisnis, dan relasi klien. Akhirnya bertemulah Graham dengan Jerome Newman, saudara teman masa kecilnya. Jerome Newman dikenal sebagai negosiator dan pembisnis handal. Partnership mereka bekerja dengan sangat baik hingga Graham menawarkan Newman kesepakatan 50-50 dalam joint account. Partnership kedua kemudian didaftarkan sebagai The Graham Newman Corporation tahun 1936. Kesepakatannya adalah gaji sebesar $10.000 hingga $15.000 atau setara dengan $226.000 sampai $339.000 saat ini. Dan 20% dari profit setelah shareholders menerima return 6%. Ketika itu, aset yang dimanage perusahaan ini sebesar $3 juta. Sampai tahun 1956, Graham Newman Corporation menghasilkan return rata-rata 20% per tahun, lebih tinggi dari average return S&P 500 yang berada di kisaran 12%. Meski keduanya bekerja sama dengan sangat baik, pada akhirnya jiwa Graham sebagai guru dan praktisi yang berbeda dengan Newman yang merupakan seorang pebisnis membuatnya keduanya berkonflik. Sebab, dalam kelasnya, di mana Warren Buffett juga menjadi salah satu muridnya, Graham sering membocorkan portofolio saham perusahaannya. Dari situ, murid-murid Graham jadi ikut membeli saham-saham tersebut. Saham dengan harga murah ibarat harta karun terpendam yang jika diceritakan ke banyak orang, tentu jadi banyak yang mencari. Dengan banyaknya orang yang membeli saham itu, harganya jadi naik. Padahal, kalau saja Graham tidak membocorkan itu, dana kelolaan perusahaannya bisa membeli saham tersebut lebih banyak lagi. Bagi Newman, apa yang dilakukan Graham ini membuat mereka tidak bisa membeli saham di harga yang mereka mau. Seperti mengajar dan praktisi investasi, panggilan jiwa Graham sepertinya memang berbagi ilmu. Benjamin Graham seringkali disebut sebagai the father of value investing. Melalui 2 buku terlarisnya, Graham memperkenalkan sejumlah filosofi investasi yang masih sangat relevan untuk diterapkan sampai sekarang. Bersama David Dodd, Brian Graham menulis buku pertamanya berjudul Security Analysis. Buku yang disebut sebagai The Bible of Value Investing ini menekankan mindset untuk membedakan antara investor dengan spekulator. Di dalamnya juga menjelaskan klasifikasi security dan instrumen investasi, perbedaan analisis kualitatif maupun kuantitatif,
serta hambatan dalam analisis. Tahun 1949, Benjamin Graham menerbitkan The Intelligent Investor yang tadi kita sebut di awal video. Buku itu menjadi penunjuk jalan bagi pembelajaran investasi untuk semua investor, termasuk Warren Buffett. Sebagai bapak value investing, Benjamin Graham mengajarkan kita untuk memastikan valuasi real perusahaan sebelum berinvestasi. Graham berpendapat bahwa nilai perusahaan yang sebenarnya bisa ditentukan melalui analisa mendalam untuk memahami bisnisnya. Setelah mengetahui itu semua, investor bisa menilai kualitas bisnis dan hanya membeli bisnis yang bagus dan dijual di harga murah saja. Benjamin Graham juga sangat menekankan perbedaan antara investasi dengan spekulasi. Melalui buku Security Analysis, Graham dan Dodd menjelaskan bahwa investasi baru bisa benar dikatakan investasi apabila 1. Ada analisa yang dalam dan menyeluruh. 2. Ada keamanan atas modal. 3. Ada return yang memadai. Maka, semua yang tidak memenuhi syarat itu adalah spekulasi. Mentor Warren Buffett ini juga memperkenalkan banyak konsep dalam investasi yang masih relevan sampai hari ini. Misalnya pentingnya untuk selalu melihat intrinsic value sebuah saham yang dapat diestimasi dengan menilai berapa aset bersih atau ekuitas yang ada dalam perusahaan saat ini, ditambah dengan berapa laba bersih yang akan dihasilkan perusahaan di masa depan. Hal tersebut berhubungan juga dengan konsep margin of safety. Dengan membeli saham di bawah intrinsic value-nya, investor bisa memiliki ruang aman apabila ternyata ada kesalahan dalam analisa atau bisnis tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Umpamanya seperti saat melewati jembatan dengan kapasitas maksimal 10.000 ton, tentu kita akan lebih aman jika membawa truk dengan muatan 8.000 ton misalnya. Apalagi kalau muatan hanya 5.000 ton, margin of safety menjadi 50%. Dan melewati jembatan itu dengan muatan 5.000 ton saja pasti terasa sangat aman. Begitu pula dengan saham. Konsep lainnya yang juga paling terkenal dari Benjamin Graham adalah Mr. Market. Mr. Market adalah pengumpamaan Benjamin Graham tentang fluktuasi harga market sebagai manusia. Di sini, Graham menggambarkan Mr. Market sebagai seorang skizofrenia yang setiap hari menawarkan saham dengan harga jual dan beli sesuka hatinya. Ketika moodnya sedang bagus dan optimis, dia bisa menjual saham dengan harga sangat tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika moodnya sedang buruk dan pesimis, dia bisa menjual saham dengan harga sangat rendah, jauh di bawah nilai wajarnya. Disinilah investor bisa mendapat peluang membeli saham bagus, di harga murah, dengan margin of safety yang tebal, dengan memanfaatkan Mr. Market yang sedang pesimis. Graham memperkenalkan kita dengan Mr. Market justru agar kita tidak terjebak untuk selalu menyetujui harga yang ia tawarkan, melainkan tetap mengambil keputusan berdasarkan riset pada intrinsic value. Ingat bahwa price is not equal to the value, price is what you pay, and value is what you get. Dalam The Intelligent Investor, Benjamin Graham juga memaparkan formula matematika untuk menemukan real value dari saham. Namun, Graham mengingatkan bahwa formula ini bukan sebuah pakem yang harus terus digunakan. Yang terpenting adalah filosofi dan framework-nya. He had these other measures as well. This is all not what Graham stood for. It's just shorthand, which often has been wielded frankly, by the enemies of value investing to use as a criticism, to say this discipline is rigid, inflexible, obsolete, these measures are ridiculous, and Graham would be the first to agree, because he wasn't about formulas. He wasn't about rigid, simple little mathematical equations. He was far more sophisticated than that. And when you read The Intelligent Investor, what you should be looking for is the way Graham concentrates on first principles. Sebagai seorang akademisi dan praktisi, Graham tetap progresif. Graham suka mengevaluasi dan fleksibel dengan teori lamanya sendiri. The Intelligent Investor pun sudah beberapa kali ia revisi sendiri. Ben Graham menanggapi kritik yang mengatakan formulanya sudah tidak relevan, dan dengan santai ia mengiyakan. Ben Graham mengakui bahwa apa yang ditulisnya menggambarkan situasi pada saat itu, dan tentu menjadi tidak relevan dalam kondisi tahun-tahun berikutnya. Dengan terbuka, dia meminta maaf dan merevisi formula sendiri, menyesuaikan dengan kondisi sesudah The Great Depression. Hal yang sama juga dilakukan dalam keputusan investasinya.
Misalnya saat Graham Newman Corporation berinvestasi di Geico tahun 1948. Graham dalam teorinya menekankan pada diversifikasi portofolio dengan tidak lebih dari 5% pada satu perusahaan. Kali ini, dia malah membeli 50% saham Geico dengan harga 712.000 US dollar atau sama dengan 20% bagian Graham Newman. Dari investasi itu, Graham menjadi chairman Geico, dan pada tahun 1972, nilai investasinya bertumbuh 562 kali lipat menjadi 400 juta US dollar. Artinya, ketika Graham tidak kaku dengan teori sendiri, dia malah mencapai salah satu kesuksesan terbesar di hidupnya. Selain keberuntungan, kesuksesan ini juga didapatkannya dari persiapan dan disiplin yang baik untuk membaca kesempatan, melakukan pertimbangan, dan memberanikan diri memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal. Sebagai tokoh besar dunia investasi, Benjamin Graham memang tidak sekaya Warren Buffett, Charlie Munger, dan tokoh lainnya. Performa investasi tersuksesnya yang paling dikenal bisa dibilang hanya Geico. Kekayaan bersih saat kematiannya pun tercatat hanya sekitar 3 juta US dollar pada saat itu. Alasannya bukan karena Benjamin Graham sebenarnya tidak pintar berinvestasi. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, Benjamin Graham pada dasarnya tidak pernah termotivasi untuk membangun kekayaan sendiri. Ia lebih banyak mengembangkan aset kliennya dan profit shares yang ia dapat pun banyak yang didonasikan. Making money did not motivate him, and he had all the money he needed. And then I remember one time I was standing with him by the elevator. We were going down to eat at the cafeteria in the bottom of the Shannon building, and he said, "I still remember it." He said, "Warren," he said, don't worry too much about making money." He says, it won't change the way you live. He says, it'll change the way your wife lives. But he said, our wives live differently. But he says, look, you and I are wearing the same clothes. We're going to eat at the same cafeteria, so relax. Graham juga terkenal sebagai seorang filantropis. Minat besarnya lebih pada mengajar, menulis, dan belajar hal-hal baru. Di masa tuanya, Benjamin Graham malah belajar bahasa Spanyol sampai bisa menerbitkan buku terjemahan dari Uruguay. Di akhir hidupnya, Ben Graham menguasai 7 bahasa asing. Meski begitu, Benjamin Graham adalah guru yang mengarahkan intellectual framework bagi para investor. Tanpa Graham, sudah pasti kita tidak bisa melihat Warren Buffett seperti sekarang. Walau banyak yang bilang value investing sudah mati, nyatanya filosofi dan frameworknya masih relevan dan efektif dilakukan sampai hari ini. Bagi yang ingin belajar mengenai investasi, Ting menyediakan onboarding group dan free trial untuk kamu. Silakan dicoba!